Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, amputasi rohani itu penting. Sebagaimana juga ketika kita memasuki masa puasa, dikatakan bahwa minyakilah mukamu, cuci muka, bersihkan, pakai hand body segala macam supaya orang tidak lihat bahwa engkau sedang berpuasa. Atau kerudungilah hatimu, bukan hanya sekedar kerudungi badanmu, rambutmu, kepalamu. Artinya bagi Tuhan yang lebih penting adalah apa yang ada di dalam. Amputasi rohani. Bagaimana kita sebagai orang beriman mempergunakan tangan kita, karena semua yang diciptakan Tuhan tujuannya baik adanya. Maka kalau tangan kita, kalau ke kebun, pas Tuhan kebun tidak ada, kita ambil pisangnya orang rasa tidak berdosa, kita petik pepayanya orang rasa tidak berdosa, bertobatlah, penggallah tangan macam itu. Lebih dengan tangan satu masuk ke dalam surga daripada dengan kedua tangan masuk ke dalam neraka. Ada yang berani penggal tangan hari ini? Sabar dulu Romo, kami masih mau. Kan enak. Tuan kebun tidak ada, jauh dia rumahnya. Kebetulan di situ ada pepaya. Mata melihat, lalu mata perintahkan tangan, kau tolong petik itu barang. Sepertinya enak. Atau pas kita tahu tuan rumah tidak ada di rumah, mata kita lihat, oh tadi tuan rumah lagi pergi ke Bima atau pergi ke Denpasar untuk 1 minggu acara. Maka kita bawa linggis, datang bongkar pintunya orang, bongkar jendelanya orang, lalu kita masuk ambil sesuatu yang bukan hak kita. Tangan yang macam itu penggallah. Lalu juga kaki yang buat kau jalan dari rumahmu ke tempat orang yang tidak ada itu, penggallah kaki macam itu. Mata yang memerintahkan tangan dan kaki untuk pergi ke sana itu, penggallah. Cungkillah. Mata kau bisa penggal itu bagaimana tuh? Itu Bu Fian yang harus meluruskan, guru, para ibu guru itu. Mata itu cungkil. Lebih baik menjadi si mata satu daripada dengan mata dua kita masuk ke dalam neraka yang apinya tidak terpadamkan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah bagian dari amputasi rohani. Amputasi tahu? Amputasi itu kalau Bapak Ibu mengalami diabetes, penyakit gula, itu biasanya ada luka-luka tertentu tidak bisa sembuh. Lalu dia penyakitnya, bakterinya menyebar. Maka supaya aman, bagian yang busuk harus dipenggal. Itu namanya amputasi. Jadi misalnya ini bagian jari setelah diperiksa oleh dokter, ternyata itu busuknya sudah sampai ke siku. Walaupun kita lihat busuk hanya di ujung jari, ibu jari, itu berarti terpaksa harus potong sampai di siku supaya bagian ini ke atas aman. Kalau tidak maka semua akan membusuk. Demikian juga kaki sama. Penyakit gula selalu seperti itu. Maka terpaksa dokter mengadakan amputasi, pemotongan bagian-bagian tertentu untuk menyelamatkan. Maka kita pun sebagai orang beriman Katolik, orang beriman Kristiani pun sama. Penggalah. Kalau mata kita menyesatkan, cungkillah. Kalau anak-anak kita 24 jam main HP, cungkil matanya.
Karena mata itu bukan hanya untuk pegang HP, main game. Pria. Mata itu digunakan juga untuk belajar, buku pelajaran dari sekolah, ibu guru kasih tugas, pak guru kasih tugas, kerjakan tugas itu. Orang tua yang sudah besar, sudah SD kelas 5, kelas 6, sudah bisa cuci piring. Mata pakai lihat untuk lihat piring itu, tangan pakai untuk gosok itu piring kotor itu. Jadi bukan mata hanya untuk lihat HP, tangan hanya untuk pegang HP. Anak-anak yang macam itu penggal tangannya. Artinya tanganmu tidak berfungsi secara baik. Tuhan ciptakan tangan kita bukan hanya untuk pegang HP. Begitu orang tua panggil, masih sibuk mak. Sibuk main apa? Sibuk main game. Seolah-olah game itu bisa beri dia makan. Anak-anak hanya main game, jangan kasih makan. Satu hari kasih dia puasa dulu. Jadi yang ada di sini semuanya rajin-rajin toh, amin. Asik. Nah, dari anak-anak kita di Paroki Dogo ini rajin-rajin semua, amin. Semangat kali mereka. Berarti tidak kena amputasi rohani anak-anak kita. Tidak perlu, karena mereka sudah rajin-rajin semua. Yang penting jangan hanya rajin mencuri. Anak-anak itu paling pintar mencari uang. Dimanapun bapak mamanya simpan uang, pasti dia cari akan dapat. Itu namanya pintar mencari uang. Dimanapun, rumah itu kan terbatas. Paling kamar tidur 1 atau 2, tempat simpan uang dia sudah tahu di mana mamanya simpan, bapaknya simpan. Mereka tuh pintar sekali mencari uang. Dimanapun bapak mamanya simpan, pasti akan ditemukan. Maka mata yang macam itu cungkinlah. Tangan-tangan yang ambil dompetnya orang tua tidak beritahu itu penggallah. Berian langsung kena bahaya, bisa tangan pulang, bapak langsung penggal sebentar. Tapi itu bukan hanya untuk anak-anak, bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita orang dewasa juga kan, suka ambil barangnya orang tanpa beritahu kan. Kita orang dewasa juga kan, yang lihat barang yang bukan milik kita, kepingin banget kan. Akhirnya kena istilahnya belanja online. Tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, barangnya tidak datang-datang. Mata jangan terlalu rakus. Mau kaya cepat. Kalau mau kaya, pergi ke toko dealer itu pesan, saya mau beli motor yang terbaik. Ini uang saya. Nah itu jelas hasilnya. Jangan orang tipu bilang, oh ini, tolong kirim ini untuk asuransi, kirim. Tolong kirim ini untuk ini, kirim. Sudah belasan juta keluar, motor yang tidak kelihatan. Itu namanya mau kaya cepat, tapi tidak hati-hati. Korban dari iklan. Juga hati-hati dengan pinjol-pinjol, pinjaman online. Hati-hati. Asuransi online, arisan online. Artinya kita tidak tahu barang itu ada di mana, tempatnya ada di mana. Itu yang bermain online. Itu ada baiknya, tapi hati-hati. Kalau belanja online kan ada Bukalapak, ada Shopee, ada segala macam itu. Cari selalu hati-hati yang orang beri komentar yang baik-baik. Kalau di situ komentarnya sudah negatif, jangan percaya. Ada resiko. Biasanya sebuah produk kalau dia dapat bintang 5 dan komentar di bawahnya itu, oh terima kasih pengirimannya tepat waktu, packingnya bagus, hasilnya sesuai. Itu kalau sudah banyak orang komentar seperti itu, berarti itu bisa dipercaya orang. Karena kita tidak tahu dia ada di mana.
Kita tidak tahu rumahnya. Belanja online itu kan tidak tahu rumah kan. Kita hanya modal percaya. Maka untuk kita semua harus hati-hati, waspada juga. Mata boleh dipakai tapi harus hati-hati. Kalau mata kita melihat dan kita terlalu rakus di mata, maka cungkillah mata macam itu. Ini biasa ibu-ibu. Ibu-ibu lebih cepat. Apalagi lihat murah. Murah, tapi kalau kita beli 1 bulan 2-3 kali, murahnya seberapa? 100.000. Ya pada 1 bulan sudah 300.000 minimal. Belum lagi make up, skincare segala macam, pedicure, medicure. Lalu bapak-bapak, oh rokok ini murah, PS 15.000, pria sejati PS. Lalu kolekte berapa? Kolekte 1.000. Kita beli rokok 15.000, kolekte Tuhan Allah seminggu sekali 1.000. Tidak seimbang. Tapi siapa yang harus merasakan itu? Harus kita sendiri. Saat kita masukkan kolekte, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kecuali kalau kita pura-pura pamer, oh saya mau kolekte 100.000, saya suka romo lihat. Angkat dulu, saya mau kolekte, angkat dulu, baru taruh. Itu terlalu sombong. Di kolekte kan diam-diam. Kita genggam taruh mau 1.000, mau 2.000. Tidak ada yang tahu. Tapi bandingkan dengan uang rokok kita. Kalau kita bisa beli rokok 15.000, ya seminggu sekali, apa salahnya kalau 5.000? Sepertiganya uang rokok kita. Sepertiga. Apakah Tuhan tuntut? Tidak. Tuhan itu tidak akan tuntut. Tapi rasa terima kasih kita kepada Tuhan masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, masih bisa diberi kesempatan bisa beli rokok yang harga 15.000 PS itu. Apalagi kalau sempurna itu mahal, 35.000. Apalagi kalau rokok ESER, rokoknya Romodanan itu 49.000. Kecil tapi mahal. Artinya bahwa kita kurang berterima kasih kepada Tuhan. Maka hati-hati yang macam itu, bukan hati-hati, hati yang macam itu mungkin harus dipotong sedikit supaya ada sedikit untuk Tuhan Allah. Hati yang macam itu terlalu egois. Lalu selalu biasakan bahwa anak-anak pun dari dia masih kecil biasakan pegang tangannya, masukkan di tangannya uang 1.000 atau 500 perak, suruh dia masukkan sendiri di kantong kolekte. Dari dia masih kecil sampai dia besar, dia akan ingat bahwa oh ternyata saya wajib memberi kolekte karena saya diberi Tuhan masih hidup sampai hari ini. Tuhan beri saya rezeki, Tuhan beri saya kesehatan. Maka semua umat itu harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan rahmat kehidupan kepada kita. Itu tujuan. Maka tangan yang Tuhan ciptakan untuk kerja maksimal, kaki yang Tuhan ciptakan untuk supaya kita bisa pergi bekerja ke tempat kerja yang baik. Mata yang Tuhan ciptakan supaya kita bisa melihat di mana ada potensi, ada peluang, supaya kita bisa bekerja dengan baik. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apakah perlu kita mengadakan amputasi rohani untuk tangan, kaki, atau juga mulut kita, atau juga bagian-bagian tubuh yang lain, telinga kita, supaya kita layak di hadirat Tuhan. Semua Tuhan memberkati kita. Amin.